Melanie menghabiskan makanannya tanpa berucap. Sangat lucu sikap gadis itu saat ini, membuat Eka yang menatapnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Kenapa sih? Setiap gadis yang kesal akan melakukan hal yang sama dengan Melanie. Itulah pertanyaan dalam hati Eka saat ini. Dan ia telah berhasil membangkitkan kekesalan gadis itu malam ini. Dan Eka, sejujurnya melihat itu sangat menyenangkan. Bahkan setelah makan pun, Eka masih saja melihat gadis itu kesal. Selesai makan dan berbincang-bincang hal biasa, kini mereka lakukan saat ini. Namun, lagi, saat Eka mulai menyinggung masalah kerjaan, Melanie menarik nafasnya dalam-dalam. Mending kita pulang saja, Pak. Loh, cepet banget. Aku banyak kerjaan yang harus diselesaikan malam ini. Eka memanggil pelayan sesaat. Sudah ya, Pak. Payment seperti biasa. Pelayan itu mengerti maksud Eka. Jika tamu VIP seperti ini, pastinya payment dilakukan sehari setelah makan. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya. Saat mereka berada di luar, Eka pun mempercepat langkahnya ketika Melanie hanya berlalu begitu saja melewati mobilnya. Ais nih anak, gumam Eka, lalu memegang lengan gadis itu yang sepertinya sedang ngambek. Ada apa Pak Arkarna? Tanya Melanie saat menghentikan langkahnya. Menoleh. Naik. Jalan kaki. Jawab Melanie masih saja ketus. Hingga kini Eka hanya bisa menahan senyumannya. Takut. Jika ia tertawa malah membuat gadis itu semakin kesal terhadapnya. Enggak sayang. Kaki kamu bakal berotot. Mendengar pertanyaan itu. Lalu Eka melangkah mengejar kembali gadis itu. Mereka melangkah berdampingan keluar dari gerbang hotel. Melanie yang awalnya diam, kini menoleh ke samping. Bapak mau ngapain? Kenapa masih ngikutin Melanie? Mau jalan kaki kan? Biar aku temani berjalan kaki ke rumah. Udah lo ya? Udah lupa ya? Kalau aku udah berlatih saat masih jadi cleaning service. Mendengar dua kata yang disebut di akhir oleh Eka, membuat Melanie akhirnya tersenyum. Tega ya kamu? Loh, tega kenapa? Tanya Eka sambil masih menemani Melanie berjalan di sampingnya. Seriusan, kita mau jalan kaki nih. Ih, tahu nggak, si bapakku yang terhormat, kalau cewek ngambek itu kayak gitu. Jawab Melanie geram terhadap tingkah pria itu. Oh, jadi itu tuh yang namanya ngambek. Aku baru tahu. Jawab Eka sambil terlihat mengangguk-angguk aneh di samping Melanie. Berhenti ah, capek pak. Melanie capek pak. So? Balik ke hotel lagi yuk. Mumpung belum jauh. Eka hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Lalu sengaja tangannya dengan gadis itu. Hayo, kata Eka, membuat Melanie tersenyum. Thanks. Melanie membalas uluran tangan pria itu. Akhirnya, yang Melanie inginkan pun terjadi juga. Obrolan yang asik dan santai, yang tidak menyinggung masalah kerjaan lagi. Kini, yang terjadi di dalam mobil. Perjalanan menuju ke rumah Melanie begitu menyenangkan menurutnya. Hingga tak terasa, kini mereka telah berada di depan rumah. Sampai juga, kata Melanie. Ya sudah, Melanie turun dulu ya pak. Gak mau mampir dulu? Tanya Melanie sambil menoleh. Lain kali aja. Jawab Eka membalas senyuman gadis itu. Ya sudah. Dengan berat hati, gadis itu pun akhirnya membuka pintu mobil. Namun Eka menahannya sesaat. Bentar bu. Iya pak. Melanie tersenyum bahagia, meski tak mengetahui apa maksud Eka berucap seperti itu. Yang jelas,
Ia merasakan aura positif saat ini dan berharap makan malam ini bisa berlanjut lagi. Bahkan berharap berlanjut ke sebuah hubungan yang positif. Manggil Mel juga ya Pak. Eka. Ar. Oke deh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pun malam ini berpisah. Saat Eka telah kembali menjalankan mobil, Melanie terbalik dan menatap kepergian mobil Eka yang telah melewati gerbang rumahnya dengan sebuah harapan besar untuk masa depannya kelak. Semoga ya Allah, gumamnya pelan, lalu melanjutkan. Duduk dalam diam, Renata yang sejak pagi hanya sekali berkomunikasi dengan Vino, sang tunangan kembali murung lagi. Berpikir kondisi hubungannya dengan Vino yang makin hari makin terasa jauh. Rere kembali memikirkan kejadian beberapa hari ini. Setidaknya, ada hal yang juga sedang ia tunggu selama 2 hari ini. Ponsel yang terletak di sampingnya kerap kali menyala. Namun, setelah mengecek, belum ada notif pesan dari seseorang yang juga ia tunggu saat ini. Nihil. Setelah Rere kembali melihat layar ponselnya, lalu meletakkan di sampingnya lagi. Ia tersenyum, memikirkan kebodohannya selama ini. Kenapa ia tak pernah mencari tahu apa yang terjadi dengan sang tunangan? Apakah saat ini ia sedang bermain gila? Hingga saat ini, Rere masih berpikir positif dan menjauhkan pikiran buruknya terhadap Vino. Karena ia yakin jika Vino bakal setia sama seperti dirinya. Karena satu hal yang bikin ia menguatkan hatinya, janji Vino. Ya, pria itu telah berjanji di hadapan Masih berpikir tentang Vino. Ia pun mulai tak sadar jika matanya telah sembab. Hingga ia menghubungi Vino kembali. Nihil. Masih saja kondisinya tak aktif. Mungkin memang benar yang dikatakan oleh beberapa temannya. Pikiran Rere kini mulai kacau. Yah, di satu sisi ingin rasanya ia percaya dengan kata-kata temannya. Di satu sisi, ia pun masih berharap jika semua itu salah. Karena Vino selalu beralasan. Kala itu baru saja bertemu dengan klien penting. Namanya juga orang marketing. Rere pun percaya semuanya. Lalu, saat ia baru saja ingin menghubungi nomor Vino, sebuah telepon masuk dengan nomor tak dikenal membuat Rere mengernyit. Siapa ya malam-malam gini? Nelpon, gumamnya pelan sambil masih menatap layar ponselnya. Pikirannya masih saja tak enak. Lalu ia pun membiarkan ponselnya tetap berdering. Wajahnya menandakan bahwa saat ini ia lebih pusing memikirkan Vino dan juga perasaannya yang mengatakan sesuatu akan terjadi dalam waktu dekat. Apakah ia akan melihat Vino dengan wanita lain? Batinnya bertanya-tanya. Hingga kembali lagi ponselnya berdering dengan nomor yang sama sebelumnya. Rere. Meski hati kecilnya menyuruh untuk menjawab telepon tersebut, karena siapa tahu yang menelpon adalah pria yang juga sedang pikirannya. Hingga teleponnya pun kembali dalam posisi diam. Sepertinya orang yang menelpon sudah kapok dan tak lagi menghubungi Rere. Diceknya melalui layar depan yang masih terlock. Ada kata non. Ya, yang ia lihat membuatnya tersenyum seketika. Siapa lagi yang memanggilnya non kalau bukan dia? Ya, dia. Pria yang juga sedang ada dalam pikirannya saat ini. Ternyata betul. Saat Rere membuka pesan itu, sebuah pesan singkat dari nomor itu. Ini nomor Eka ya, Non? Segera, Rere menekan tombol telepon untuk menghubungi nomor itu kembali. Tak butuh lama, teleponnya pun dijawab di seberang.
Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.